akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemurahan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sharing dari rekomendasi video yang akan dibagikan bersamaan dengan video sharing ini. Jadi video ini juga termasuk video penegasan ya untuk rekomendasi video yang juga dibagikan hari ini. Nah, karena rekomendasi video ini juga adalah berbahasa Indonesia, makanya bisa langsung dipahami gitu ya, maksudnya langsung dipahami ketika mendengarkan video sharingnya. Kalau pada umumnya kan kita membagikan rekomendasi video berbahasa Inggris gitu. Nah, kecenderungan kita menunggu waktu untuk terjemahannya gitu kan. Nah, kalau kali ini rekomendasi videonya berbahasa Indonesia, jadi langsung bisa dinikmati oleh semua sahabat dan juga saudara yang ada di grup-grup WA lain gitu ya, selain MTRC Advance. Nah, lagi-lagi saya katakan di sini pada video kali ini bahwa dasar dari pengajaran TRC itu selalu firman Tuhan. Nah, dan segala sesuatu harus diuji dengan firman Tuhan. Jadi bukan kesaksian sumber pengajaran di TRC. Justru karena saya sudah menguji konten atau pesan dari rekomendasi video seturut dengan firman Tuhan yang saya sudah baca dan ketahui, maka saya bagikan di dalam pelayanan ini. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Saya harus memberikan pengertian kepada kita, mengingat di luar sana kebanyakan orang Kristen kan tidak baca firman, sama seperti kekristenan kita yang dulu gitu. Jadi saya hanya khawatir jangan sampai ada di antara kita yang kemudian mendengarkan sebuah video, sebuah konten di dalam video dari kanal YouTube karena judulnya gitu ya. Kita sendiri sadarlah banyak orang Kristen yang kemudian penasaran ketika judul-judul sebuah video mengundang penasaran gitu kan. Nah, jadi saya berharap gak ada orang yang kemudian istilahnya itu seperti orang termakan iklan gitu ya, termakan dengan judulnya yang mengundang penasaran. Jadi karena judulnya tentang pesan Tuhan atau pesan akhir zaman atau berbagi mimpi, penglihatan, langsung kemudian percaya. Nah, orang Kristen yang tidak memiliki dasar firman Tuhan itu cenderung diombang-ambingkan oleh pengajaran atau pesan konten video yang ada di kanal YouTube. Nah, kalau saya pribadi nggak seperti itu. Nah, sebaliknya saya dengarkan dulu, lalu kemudian saya uji dengan firman Tuhan yang sudah saya baca dan ketahui, lalu saya doakan dulu. Kalau kemudian mendatangkan damai sejahtera, lalu membangkitkan
semangat, memberkati, memperingatkan, semakin membawa dekat dengan Tuhan, bukan yang kemudian bukan menimbulkan ketakutan, kerusuhan, atau uh, apa ya, cuman heboh-heboh gitu ya. Saya nggak seperti itu gitu ya. Jadi jangan ada orang yang kemakan karena judul itu gitu ya. Karena bagi saya sangat memprihatinkan ketika ada seseorang yang uh, uh, lebih tertarik mendengarkan video-video dengan judul yang heboh, karena kan tidak semua bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Lalu kemudian dikatakan seperti ini, itu kan benar penglihatan tentang sesuatu hal misalnya, atau nubuatan, atau pesan Tuhan yang disampaikan tentang keadaan sekarang atau dunia gitu ya, uh, yang baru didengarkannya dari video gitu ya. Misalnya tentang antikris lah misalnya gitu ya, kan topik-topik itu yang kemudian hangat diperbincangkan, tentang akhir zaman atau tentang kemudian kesukaran yang akan terjadi. Nah, saya pikir kalau misalnya uh, kalau seseorang baru tahu tentang kebenaran-kebenaran itu, misalnya kalau hari-hari terakhir itu akan terjadi masa-masa yang sukar, atau kemudian kedatangan Tuhan tidak seorang pun yang tahu, atau kita sekarang di akhir zaman. Kalau baru tahu dari konten, berarti kan uh, kita bisa berpikir bahwa dasar dasar orang ini adalah konten gitu ya. Konten-konten yang didengarkannya itu sangat memprihatinkan. Nah, justru harus berawal dari firman Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa saya justru mengujinya berdasarkan firman Tuhan. Saya pun berani membagikan video ini uh, di dalam pelayanan ini karena saya sudah dengarkan bahwa apa yang disampaikan itu semua seturut dengan firman Tuhan. Seperti uh, 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 memberitakan Injil, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, kemudian tentang penghukuman Tuhan, lalu kemudian tentang hidup kudus, mendoakan orang lain. Itu kan ada dasar firman-Nya, bahkan ada dalam modul gitu. Nah, setelah saya dengarkan tidak ada bertentangan dengan firman Tuhan, lalu saya doakan, termasuk kemudian video ini me, mengingatkan saya gitu ya, bahkan mengkonfirmasi tentang apa yang saya tahu gitu ya, bahwa apa yang disampaikan itu betul, maka saya setuju gitu. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang mendasarkan pesan pada video atau konten sebagai uh, uh, sebagai uh, tuntunan kekristenannya gitu ya. Jadi jangan seolah-olah tahu karena sudah disampaikan dalam video tentang pesan Tuhan, tentang tentang apa yang dapatkan dari Tuhan, lalu kemudian uh, dia maksudnya gini, dia baru tahu dari setelah menonton video itu gitu. Maksud saya bahwa itu nggak salah sebetulnya, tapi maksudnya kalau kalau sampai dia ketemu video yang salah, pembuat konten yang salah, konten kreator yang salah, dia bisa nanti tersesat gitu. Nah, jadi jangan kebalik gitu ya. Makanya harus membaca firman Tuhan. Itu juga yang ditekankan dalam video ini, makanya saya setuju untuk membagikannya di dalam pelayanan ini gitu ya. Paham ya maksudnya? Jadi sudah benar apa yang diterapkan di dalam pelayanan ini, bahwa membangun kekristenan, membangun pondasinya itu adalah harus hidup dalam pembacaan firman Tuhan gitu. Nah, yang pertama yang ditekankan dalam video ini adalah untuk membaca firman Tuhan kan. Nah, itu yang jarang ditemukan di dalam kehidupan orang Kristen. Jarang, bukan nggak ada, jarang. Termasuk kekristenan kita dahulu gitu. Nah, sangat jarang menemukan orang Kristen yang punya jam-jam yang teratur untuk membaca firman Tuhan. Nah, padahal itu yang perlu, itu yang ditekankan pada video ini kan. Bacalah firman Tuhan.
secara teratur. Firman Tuhan juga katakan renungkan itu siang dan malam. Kalau udah baca sekali putaran, baca lagi, semakin dalam lagi. Karena firman Tuhan itu dalam dan uh, uh, memiliki nilai-nilai yang tak ternilai dan tak terhingga gitu. Jadi jangan seperti ungkapan seorang sahabat yang dulu yang berkata udah baca firman bolak-balik sampai rasa bosan gitu ya. Itu sebuah pernyataan yang sangat disayangkan gitu. Justru semakin dibaca, semakin akrab, semakin dalam, semakin tahu banyak, semakin jatuh cinta gitu. Nah, itu yang saya banggakan dengan pelayanan ini. Itulah kenapa saya setia di dalam pelayanan ini, karena seperti yang juga dikatakan pada video, memang setara dengan firman Tuhan. Sebab sedikit kok yang ngerti kekristenan mesti begini gitu. Dan tidak mengapa saya berada di dalam komunitas yang kecil, tetapi berada di jalan yang uh, benar gitu ya. Dan saya mau setia bersama tim yang ada untuk melanjutkan panggilan pelayanan ini. Sebab apa yang diterapkan dalam pelayanan ini berasal dari tuntunan Roh Kudus, saya percaya, karena waktu ke waktu video-video yang berbeda dari orang-orang yang berbeda mengkonfirmasi bahwa apa yang kita lakukan di sini nggak bertentangan. Justru kita sudah melakukan lebih awal bahwa kekristenan itu harus dibangun di atas firman Tuhan. SK Pak Jos juga kan kasih tahu, dan saya juga mau saksikan lagi dalam video ini bahwa saya pun seperti itu selaku guru rohani dalam pelayanan ini. Saya tidak akan pernah tahu tentang Tuhan, tidak semakin kenal dengan Tuhan, tidak ngerti janji Tuhan, tidak punya pengetahuan tentang Tuhan, tidak semakin diubahkan lebih baik kalau saya tidak bergaul dengan firman Tuhan dan kalau saya tidak berketetapan hati untuk melakukannya gitu. Kita akan berubah dan sadar nanti bahwa kita telah diubahkan oleh firman Tuhan. Sekalipun memang dalam perjalanannya akan selalu bertentangan dengan kenyamanan, menghantam egois kita, menyalipkan daging kita. Daging kita teriak ketika kita tunduk sama firman Tuhan. Tapi proses itulah seperti pembentukan tanah liat di tangan penjunan. Kita dihancurkan, dibentuk, akhirnya kemudian kita tahu, kita sadar bahwa kita telah berpindah dari cara hidup kita yang lama. Walaupun gak instan, tapi Tuhan suka itu ketika kita semakin hari mengalami pembaharuan budi gitu. Nah, seperti itulah mestinya kekristenan. Seperti itulah mestinya kekristenan yang harus diterapkan baik di gereja-gereja gitu ya. Adanya penekanan tentang pembacaan firman Tuhan. Jadi karena itu saya terus katakan bahwa terus lakukan dengan setia. Membaca firman Tuhan. Membaca, merenungkan, semakin melekat di dalamnya. Bayar harga ketaatan. Lakukan dan kerjakan terus proyek ketaatan sendiri-sendiri. Artinya bahwa kalau sudah tahu firman Tuhan, kita kan tahu area mana kita yang sudah berubah. Area mana yang kita sudah lulus. Area mana yang kita masih bergumul. Area mana yang kita harus terus kerjakan. Kerjakan itu dengan setia sampai Tuhan datang. Itu yang ditekankan pada video ini. Kenapa saya mau bagikan di dalam komunitas ini. Baca firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kita bergaul dengan firman Tuhan. Kita mengenal Dia dan jadilah seperti firman itu. Itu yang paling sulit. Bukan cuma tahu, bukan cuma memberitakan, tapi untuk menjadikan hidup kita seperti firman Tuhan itu perlu proses, perlu bayar harga, dan itu yang menyukakan hati Tuhan, itu yang mengubahkan kita dan membawa kita semakin hari serupa dengan Kristus. Dan kalau sudah seperti ini, kita berkenan dan kita kalau Tuhan berkenan disambut oleh Tuhan, itu yang menghindarkan kita dari hukuman Tuhan gitu. Karena kita sudah menjadi pelaku firman. Itu yang harus dimengerti oleh orang Kristen, bahwa di dunia ini
Salah satu tugas utamanya adalah menjadi pelaku firman Tuhan, menyempurnakan kehidupannya hari demi hari supaya serupa dengan Kristus, seturut dengan maunya firman itu. Gitu ya. Saya bersyukur untuk sejauh ini, untuk pencapaian diri saya, untuk pencapaian para sahabat gitu ya. Semua itu karena firman Tuhan. Jadi jangan pernah lepaskan firman Tuhan. Orang Kristen mau puluhan tahun sampai tua pun, saya sudah saksikan kok, baik dengan mata, sejauh mata saya memandang, yang saya ketahui gitu ya, orang Kristen kalau tidak me, 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 menjalankan kekristenannya dengan firman Tuhan, gak bergaul dengan firman Tuhan, gak janji sama diri sendiri bahwa saya harus lakukan lebih sabar, harus belajar kasih, harus menjaga kekudusan hidup seperti tuntunan firman Tuhan, itu akan tetap menyimpang. Sekalipun dia dikategorikan baik, akan merasa biasa dengan berbohong, akan biasa dengan perkataan yang hambar gitu ya. Tetapi kalau dia firman Tuhan, dia berjalan dengan firman Tuhan di depannya, maka takut akan Tuhan akan ada. Itu yang saya alami, akan ada kesadaran tentang Tuhan. Daging saya berteriak ketika saya harus lakukan firman, tapi selalu terkoneksi dengan kesadaran akan Tuhan, bahwa saya harus takut akan Tuhan. Sekalipun orang lain tidak tahu, tapi saya terkoneksi dengan Tuhan. Dasar untuk melakukan apa yang benar itu bukan untuk orang lain, sekalipun ada upah, tapi untuk Tuhan. Karena selalu saya sadar bahwa saya lakukan ini demi Tuhan gitu, untuk Tuhan. Saya harus hidup jujur karena Tuhan gitu, karena ada yang memperhatikan. Jadi kalau kita bergaul sama Tuhan, kita akan semakin tahu dengan Tuhan, semakin tahu karakternya, dan kita semakin menyatu dengan firman Tuhan. Kiranya apa yang saya katakan dengan sederhana ini semakin mengerti bahwa kalau mau bangun kekristenan, kalau mau hidupnya diubahkan, dan nanti tidak dihukum sama Tuhan, itu saja sesederhana itu. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, lakukan sesulit apapun. Roh Kudus memampukan, gitu ya. Lalu pesan yang kedua, ya yang masih sama dengan tambahan dengan poin yang pertama adalah berdoa, memuji, menyembah Tuhan kan, bahkan berpuasa. Itu yang kita sudah lakukan sudah 7 tahun ya, berarti ini sudah 7 tahun, jalan 8 tahun. Itu yang mengubahkan kita, itu yang kita lakukan, itu yang dipesankan kemudian lewat orang-orang tertentu, dan kita sudah lakukan. Berbahagialah kita yang setia, dan terus lakukan itu. Setia berdoa, setia memuji, menyembah Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia berpuasa. Tuhan suka dengan itu semuanya. Itu yang jauh daripada kekristenan yang saya lihat. Dan apa yang saya lakukan, apa yang saya ajarkan, itu membuat saya bersuka cita. Lalu tentang mendoakan orang-orang yang kita kasih, ini juga seperti menyuntik semangat saya untuk berdoa gitu ya, bahwa Tuhan akan mempertimbangkan doa. Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya, termasuk menyangkali janjinya, karena dia setia. Tuhan hanya tidak setia ketika orang tidak setia melakukan bagiannya, ngerti kan? Tapi dia adalah wujud atau pribadi yang setia. Jadi ketika kita setia mendoakan orang-orang kita kasih, berdoa untuk orang-orang kita sayangi, kalau kita di sini mendoakan orang-orang sahabat kita ya, kami tim yang melayani mendoakan yang dilayani. Tuhan akan mempertimbangkan itu, dan Tuhan menjawab doa. Jadi terus bersyafaat, berdoalah yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah tentang hidup kudus ya. Itu kan ketika awal-awal kan tidak 1-2 orang saja yang mempertanyakan, masa sih bisa hidup kudus? Ya kan? Itu kan yang harus dikejar. Firman Tuhan sudah katakan itu, kejar kekudusan. Saya selalu ingatkan hidup saya setiap hari, hidup benar, berjuang untuk tidak berdosa, kejar kekudusan,
bahkan mencari perkenanan Tuhan setiap hari. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi apa yang diperkatakan oleh uh, 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 kita perkatakan dalam pelayanan ini, hidup kudus, memang itu kan firman Tuhan, bukan sok gitu ya, sok hebat gitu. Tapi kan itu memang syarat untuk ketemu dengan Tuhan. Jadi kejar kekudusan hati, kekudusan pikiran, kekudusan perkataan, kekudusan anggota tubuh, kekudusan keuangan, kekudusan seluruh hidup. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu menjadi orang Kristen yang bersungguh-sungguh ya. Ini yang tadi saya katakan bahwa uh, uh, ini kan yang juga ditangisi. Dan saya tahu dan sadar tentang fakta ini gitu ya, bahwa orang bisa saja ke gereja, aktif di gereja, bahkan pelayanan, jadi donatur di gereja, tapi nggak hidup sungguh-sungguh. Bagaimana kita lihat orang hidup sungguh-sungguh? Sesederhana ketika dia menjadi pelaku firman. Sesederhana ketika dia tidak lagi berdosa. Saya banyak saksikan itu. Tetap ke gereja, aktif di gereja, tapi tetap merokok. Itu kan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetap mabuk. Tetap perkataannya itu sangat kasar, bahkan kebun binatang. Tetap melihat hal-hal yang tidak pantas. Tetap mencintai uang. Tidak taat dalam keuangan. Nah ini kan menjadi sebuah kesia-siaan. Jadi kesungguhan itu dilihat sebatas ketaatannya. Ketaatannya terhadap segala perintah Tuhan, termasuk dia nggak berdosa lagi gitu loh. Maksudnya nggak sengaja berbuat dosa gitu. Kalau udah tahu misalnya berkata-kata yang baik, dia berjuang dan semakin hari itu kata-katanya semakin menunjukkan kata-kata yang kudus, kata-kata yang membangun. Jangan tahun berganti tahun, tetap aja kalau ketemu orangnya ya berbicara kasar, nggak bisa menguasai emosi, berkata-kata kebun binatang, tetap hidup nggak jujur, tetap kompromi sama dosa, itu kan berarti nggak sungguh-sungguh. Nah, orang-orang seperti ini akan masuk dalam zaman antikris menurut video itu. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan di Wahyu bahwa karena engkau tekun menantikan aku dan menuruti firmanku, maka akan ada apa? Perlindungan daripada Tuhan. Jadi entah katanya pengangkatan terjadi atas orang-orang yang bersungguh hati sama Tuhan sebelum kesukaran, atau entah Tuhan izinkan masuk dalam kesukaran. Yang jelas, kalau kita hidup bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka akan ada apa? Perlindungan. Sesederhana itu. Kalau kita bersungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang dikasihinya. Tuhan ingat kepada orang, ya kan firman Tuhan katakan seperti itu kan. Tuhan mengingat orang yang mengasihi dia. Makanya kita harus hidup bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh menjaga kekudusan, sungguh-sungguh gak mau berkompromi lagi dengan dosa. Hidup jujur, takut akan Tuhan. Itu yang saya mau pelihara, bangun, dan tanamkan di dalam kehidupan saya. Nah, itu juga yang ditangiskan dalam video itu ya. Orang sekalipun udah masa melewati pandemi gitu ya, masa suka, seolah-olah itu gak cukup gak cukup berarti atau tidak cukup membuat dia berbalik sama Tuhan. Ketika keadaan kembali membaik, kesukaran yang dulu itu seolah tidak cukup mampu untuk membuat dia berbalik kepada Tuhan. Tetap aja kekristenannya sama. Makanya saya setuju. Nggak tahu lagi apa yang saya harus lakukan gitu ya dengan video itu. Tangisan Tuhan, maksudnya keluh kesah Tuhan itu kan, saya bisa paham itu karena mengerti gitu ya. Keadaan orang-orang sekalipun sudah melewati masa sukar,
Tapi tetap saja tidak ada hati yang mencari Tuhan, yang mau bersungguh-sungguh, yang mau berbalik kepada Tuhan. Cara hidupnya sami mawon, sama aja dengan cara hidup yang lama. Dan memang saya juga setuju bahwa lewat pukulan-pukulan nanti lah Tuhan mau pakai untuk membawa orang berbalik kepada Tuhan. Dan mereka yang terus mengeraskan hati, terus bebal, harus masuk dalam zaman antikris. Dan itu sangat mengerikan. Nah, ini kiranya menjadi peringatan buat kita untuk itu terserah Tuhan saja. Apakah Tuhan izinkan kita masuk dalam masa kesukaran atau diangkat sebelum masa itu urusan Tuhan. Tetapi yang kita perlu pertahankan adalah hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya juga mau suarakan tentang apa yang menjadi agenda Tuhan. Saya juga sudah katakan dan saya nggak tahu apakah para sahabat perhatikan itu bahwa agenda Tuhan itu akan terus berjalan. Jadi dunia ini gak terus berputar, misalnya habis pandemi membaik lagi, terus akan ada pemilihan presiden gitu, terus berlarut-larut sampai kayak nggak berkesudahan, nggak ada kayak gitu. Hidup di dunia ini akan ada masanya Tuhan datang, dan itu tidak uh, uh, kebenaran ini gak banyak ditangkap oleh kebanyakan orang Kristen. Bagaimana mau nangkap orang gak bersekutu sama Tuhan, gak baca firman, ditambah lagi hal yang mengerikan. Nah, ini juga ditekankan pada video yang berbeda gitu ya. Sebab saya sudah dengarkan beberapa video dari uh, orang ini bahwa sangat memprihatinkan saya gitu ya, bahwa kebanyakan gereja dan oknum hamba Tuhan tidak memperingatkan tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman. Maka bagi jemaat-jemaatnya itu kan bukan sesuatu yang tidak terlalu perlu. Jadi ketika keadaan sudah membaik, ya fokus lagi membangun kehidupan. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi mereka menjadi tidak aware dengan kedatangan Tuhan, dengan penghukuman Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa agenda Tuhan akan terus berjalan. Iblis pun beragenda terus membinasakan manusia. Dan kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Itu yang saya mau peringatkan kepada kita. Dan itu saya katakan pada diri saya. Membangun kehidupan, untuk mencukupkan makan dan minum itu perlu. Tapi bukan segalanya. Jangan sampai saya tertinggal. Jangan sampai saya miss dengan kedatangan Tuhan. Saya tahu di dalam roh saya bahwa Tuhan sedang beracara sekarang gitu. Nah, itu yang saya mau katakan pada kita, bahwa jangan seperti kebanyakan orang Kristen yang tertidur, asing dengan peringatan kedatangan Tuhan. Jadi dalam kebanyakan pikiran orang Kristen adalah ya sudah, nanti mati, nanti saya tinggalkan keturunan, terus itu saja berputar gitu. Enggak seperti itu. Tuhan punya agenda. Yesus akan segera datang. Jadi jangan lalai, tetap fokus kepada kedatangan Tuhan. Jaga hidup kudus, jaga persekutuan dengan Tuhan, pelihara imannya. Bahkan harus tetap seperti yang tempoh hari saya katakan, bahwa harus tetap menjaga cinta mula-mula, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap berpuasa. Nah, karena kalau hal-hal ini dilakukan, maka akan terjaga kerohanian yang prima. Tetap bisa merasakan hadirat Tuhan, tetap bersyukur. Bahkan ketika keadaan sukar pun, ketika kita juga belum keluar dari masa sukar, kita harus putuskan untuk hidup berdamai dengan keadaan. Kalau kita tidak berdamai dengan keadaan, kita nanti tidak bisa bersyukur. Kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau orang gak bersyukur, Tuhan gak suka. Kita lihat ketika bangsa Israel bersungguh-sungguh, Tuhan murka. Tuhan maunya kita bersyukur, berdamai dengan keadaan supaya memudahkan kita bersyukur. Jangan sampai Tuhan datang dan Tuhan dapati hati kita bersungut-sungut, menggerutu. Jangan terlalu mengejar kemegahan dunia ini.
semuanya hanya fana, sementara, dan akan ditinggal. Kejar Tuhan, kejar kekekalan, kejar persekutuan dengan Tuhan, kejar kekudusan. Dan yang terakhir adalah memberitakan Injil. Apakah bertentangan juga ketika saya katakan kepada kita, pakai media sosial, pakai akun pribadi, bahkan belum lama ini saya peringatkan untuk memberitakan Injil. Itu tugas kita. Saya bahkan terakhir saya kan agak selektif ya untuk mengkonfirmasi permintaan teman gitu ya. Sekarang saya agak longgarkan. Kalau saya udah lihat akunnya gak terlalu anarkis, tetap sih ada pakai hikmat Tuhan, pakai kebijaksanaan. Jangan semua orang yang gak santun, yang anarkis kemudian diterima gitu ya. Tapi kalau saya pikir aman-aman, saya langsung segera confirm pertemanan. Karena kayak di ini saya aja di WA saya aja, saya tulis bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kepadanya kita diselamatkan selain nama Tuhan. Itu kan sudah memberitakan Injil. Setiap orang yang saya nggak tahu konteks saya, apalagi simpan nomor saya, kan kalau dicek itu kan tahu saya memberitakan Injil. Itu saya pakai media sosial yang ada. Belum lagi di kanal YouTube, di WA, di Facebook. Makanya saya sangat sedih ya, maksudnya prihatin ketika kalau kita udah sahabat setia gitu ya, tetap aja akun pribadinya dianggurin, gak mau memberitakan Injil. Itu kan membuat hati Tuhan pedih gitu ya. Murid-muridnya sampai dianiaya, dikejar, dilempari, datang memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Kita dengan santai hanya pakai media sosial yang ada. Bahkan yang mau, saya pun berencana mau buka akun pribadi saya khusus untuk non-Kristen. Untuk saya nanti di sana memberitakan tentang ayat-ayat khusus, memberitakan Yesus Tuhan, dan juga kesaksian-kesaksian tentang orang yang menerima Yesus. Itu kan kita nggak perlu khawatir dilempari, nggak perlu khawatir dibenci. Soalnya kita tidak mengganggu mereka gitu ya. Kalau nanti dia nggak suka, ya tinggal unfriend kita. Tapi kita sudah lakukan bagian kita. Itu tanggung jawab kita. Kita harus pakai media sosial. Makanya saya aneh lihat ada seseorang gitu yang berkata bahwa katanya Tuhan suruh dia untuk uh, uh, gak lagi uh, lihat video YouTube, gak lagi Facebook kan, bahkan WA. Saya pikir saya sedih sih, prihatin juga ya melihat orang yang berbicara seperti ini, bahwa bukankah ya contohnya lah kesaksian ini. Kita malah diberkati kan lewat kesaksian ini. Kita juga memberitakan Injil lewat internet gitu ya. Sepanjang internet itu dipakai untuk hal yang baik, yang benar untuk kemuliaan Tuhan, ya nggak salah gitu ya. Jadi jangan sampai keliru gitu ya. Justru menjangkau orang, membangun orang lewat internet. Berbisnis yang benar pun bisa lewat internet ya. Jadi jangan sampai dianggurin medsosnya, apalagi jangan sampai punya pikiran yang sesat begitu gitu ya. Saya kalau ada orang kayak gitu, saya bawa doa aja, karena kalau dikonfrontasi pun nanti dia nggak ngerti, karena dia punya prinsip-prinsip yang salah gitu, yang keliru gitu. Tugas kita untuk memberitakan Injil. Saya nggak mau ketika nanti Tuhan datang harus saya memberikan pertanggungjawaban seperti itu, sekalipun saya sudah lakukan yang terbaik. Dulu saya sempat bahkan buka akun yang khusus saya undang yang orang-orang luar gitu ya, saya bagikan sendiri, dan saya mau aktifkan itu lagi. Saya fokus memberitakan Injil. Benar yang kata video, kalau zaman sekarang kita door to door untuk memberitakan firman, itu tidak efektif. Saya kan udah pernah katakan itu ketika misi ke Palembang. Saya nggak katakan itu nggak baik, tapi ada cara yang lebih efektif. Kita tinggal duduk manis sambil berbaring gitu ya, asal kita punya hati, punya kemauan. Kita pakai platform yang ada untuk memberitakan Yesus Tuhan.
entah kesaksian-kesaksian. Hal-hal seperti itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Tapi sekalipun berulang-ulang saya katakan itu lewat sharing saya, tapi ada saja yang nggak punya hati. Ada saja yang tidak membuka hati gitu ya. Tapi saya nggak lelah, karena ini kan bagian saya. Saya percaya akan ada yang punya telinga untuk mendengarkannya, sekalipun tidak lebih banyak. Dan saya mau teruskan pesan video itu, sekalipun itu sebetulnya dalam bentuk pengulangan. Pergunakan waktu yang ada, bukan untuk melakukan hanya fokus untuk aktivitas kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya sangat mempersiapkan diri saya. Jangan sampai hidup saya tercela, jangan sampai saya kehilangan kasih mula-mula. Apapun adanya hidup, berdamai, mengucap syukur dengan itu semua. Sebab saya paling inginkan, apa yang saya inginkan di dunia ini, saya hanya menginginkannya nanti dalam kekekalan. Saya pengen punya apa di dunia, di dalam hidup saya hanya harapkan itu dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tetap lakukan setia tuntunan TRC yang sebetulnya lewat penekanan video ini pun gak ada yang baru gitu ya. Saya hanya tegaskan kepada kita, kiranya kita semuanya mau berubah, semakin mengasihi Tuhan, semakin bukan cuma berjaga ya, maksudnya mempersiapkan diri bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, tapi peduli dengan kerinduan hatinya Tuhan. Saya juga sering berdoa, dan ini juga saya harapkan terutama kepada para pendoa-pendoa syafaat. Kirimkan Tuhan jiwa-jiwa, aku lepaskan jiwa-jiwa dari utara, timur, selatan yang sungguh-sungguh mau dimuridkan di dalam pelayanan ini. Karena di dalam pelayanan ini kan sungguh-sungguh kita terapkan pemuridan. Pelayanan telah berdampak dan kiranya menyukakan hati Tuhan. Nah, kiranya semakin banyak orang yang menangkap isi hati Tuhan lewat penegasan rekomendasi video dan juga video ini nanti. Silahkan didengarkan, kiranya memberkati dan memotivasi serta mengubahkan kita semua gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada rekomendasi sharing, rekomendasi penegasan rekomendasi video kali ini, dan juga ada pesan-pesan lain gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.